Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Jumat tanggal 4 Februari 2022. Kita kembali mengawali pagi ini. Semoga di tempat Anda dimanapun berada, kita pagi ini berjumpa dengan udara yang segar, dengan cuaca yang cerah untuk memulai kegiatan dan aktivitas kita. Kita juga bersyukur karena istirahat malam yang boleh kita rasakan, yang boleh kita nikmati sepanjang malam tadi. Semoga istirahat yang kita nikmati, yang kita rasakan menjadi kesempatan bagi tubuh kita untuk segar kembali di pagi hari ini. Semoga pengalaman-pengalaman di hari kemarin menjadi pengalaman yang indah yang kita syukuri, sekaligus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk kita lakukan, untuk kita benahi di hari ini. Sedikit cerita, sebagai manusia kerap kali kita merasakan bahwa ada pengalaman-pengalaman yang sadar atau tidak kita sesali di malam saat kita menutup hari. Kita menyesal mungkin dalam perjalanan sepanjang satu hari kemarin ada tindakan, ada perbuatan yang kita lakukan. Entah itu secara sadar atau tidak sadar, itu kok rasa-rasanya mungkin membuat orang yang ada di sekitar kita justru merasa tidak nyaman dengan sikap kita. Atau dengan kata-kata kita yang kita ucapkan, mungkin juga ada kata-kata yang orang lain dengarkan menjadi sesuatu yang melukai hati. Mungkin kita tidak sadar saat kita mengatakannya, tapi saat kita pikir kembali apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, lalu muncul penyesalan di dalam hati kita. Kita sebagai manusia pasti kerap kali mengalami itu, kerap kali merasakan itu, tetapi semoga kita tidak hanya berhenti pada penyesalan di akhir hari, tapi menjadikan pengalaman hari kemarin menjadi pengalaman yang kita ingat di pagi ini, supaya kita benahi dan kita perbaiki. Setiap dari kita pasti akan berproses tentang itu. Sama seperti bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan di pagi hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itulah Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan memberikannya kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya,
Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, seperti cerita di awal saya dalam renungan pagi hari ini, kita kerap kali berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita menyesal di dalam kata-kata atau perbuatan kita. Entah itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Sama seperti pengalaman saya sendiri, kemarin baru saja mengalami saat saya secara tidak sadar, mungkin bawah sadar, ada satu hal yang membuat kata-kata di dalam diri saya, lalu setelah saya pikirkan, sepertinya kata-kata itu lalu menyakitkan atau mungkin kurang tepat untuk saya katakan. Sesuatu yang saat saya mengatakannya itu saya rasa biasa-biasa saja. Saya rasa tidak apa-apa saya mengatakan itu. Tetapi setelah saya pikirkan kembali di malam hari, lalu kok sepertinya ada penyesalan mengapa saya harus bersikap demikian. Rasa-rasanya juga tidak ada keuntungan bagi saya, dan juga tidak ada sesuatu yang lalu membuat saya bersyukur atas kata-kata yang saya ucapkan itu. Seolah-olah justru malah menjadi sesuatu yang buruk, tidak menjadi berkat, tapi mungkin malah menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk orang lain. Penyesalan itu menjadi sesuatu yang dirasakan sepanjang malam bisa jadi, tetapi lalu pagi hari ini di saat saya memulai hari, lalu menjadikan pengalaman kemarin sebagai sebuah bekal dan juga doa saya di pagi hari ini. Semoga pagi hari ini saya tidak mengulangi hal yang demikian. Mungkin kalau kita mencoba untuk merenungkan apa yang terjadi kepada dalam diri seorang Herodes, di mana dia saat itu mengagumi sosok Yohanes Pembaptis, tetapi karena kata-kata Yohanes Pembaptis kerap kali melukai hatinya, lalu Herodes menangkap Yohanes Pembaptis. Mungkin niatnya Herodes di saat menangkap Yohanes Pembaptis pertama-tama adalah supaya Yohanes Pembaptis tidak lalu banyak mempengaruhi orang, supaya meninggalkan Herodes, mempengaruhi banyak orang supaya tidak dekat atau tidak percaya pada Herodes sebagai pemimpin saat itu. Mungkin tujuannya hanya itu. Yang penting Yohanes Pembaptis ada di penjara dan ruang geraknya lalu terbatas. Tetapi di dalam perjalanan ternyata kesempatan itu diambil oleh Herodias di saat putrinya menari dengan begitu baik, dan juga akhirnya Herodes terpesona dengan si putri ini. Lalu terjadilah peristiwa di mana Herodes memerintahkan bawahannya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat situasi batin Herodes saat itu, kita mungkin akan melihat betapa situasi yang tidak mudah tengah ia alami. Situasi serba salah yang terjadi pada Herodes. Di satu sisi, dia sudah berjanji kepada anak Herodias bahwa apapun yang akan diminta akan dikabulkan.
Tetapi di sisi lain, Herodes sangat menghormati dan mengagumi Yohanes Pembaptis. Maka sebetulnya kalau dia boleh memilih, pasti Herodes akan memilih untuk tidak memenggal kepalanya. Tetapi ego dan juga ketakutan Herodes bahwa orang-orang nanti akan memandangnya sebagai seorang raja yang pelin-pelan, atau karena dia termakan oleh gengsinya, maka ia melakukan sesuatu yang sebetulnya hatinya tidak ingin melakukan itu. Maka yang muncul adalah sebuah penyesalan. Herodes sampai kepada penyesalan, mengapa saya harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis? Penyesalan itu pada akhirnya membawa Herodes kepada sebuah ketakutan. Jangan-jangan nanti akan ada orang yang akan membalas dendam atas perbuatan itu. Maka di saat Yesus itu muncul, ketakutan Herodes kembali lagi muncul. Dia takut bahwa Yesus nanti akan membalas dendam atas kematian Yohanes Pembaptis. Dari apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup Herodes, kerap kali penyesalan yang ada atas perbuatan kita sebagai manusia membuat kita justru terpenjara di dalam perasaan bersalah. Tetapi kalau kita hanya bertahan dalam perasaan itu, selamanya kita akan bertahan dalam situasi terpenjara. Lalu apa yang harus kita buat? Mari kita melihat dan juga merasakan pengalaman penyesalan itu sebagai pengalaman syukur. Karena Tuhan sedang mengingatkan kita supaya kita tidak mengulanginya kembali. Supaya kita menjadikan pengalaman menyesal itu sebagai pengalaman pembelajaran bagi kita, bahwa Tuhan masih mengingatkan kita. Maka bersyukurlah Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian dan kita semua di saat kita melakukan kesalahan di dalam kata-kata, di dalam perbuatan kita, di dalam sikap kita, dan kita merasa menyesal. Bersyukurlah dengan perasaan itu, karena sebetulnya Tuhan sedang mencintai kita, Tuhan sedang mengingatkan kita, dan Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin dalam perjalanan kita akan mengulanginya kembali. Kita akan bertemu dengan pengalaman itu lagi. Kita akan bertemu dengan pengalaman yang semacam itu lagi. Dan di sanalah kita akan kembali berproses dan kembali berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, menjadi pribadi yang lebih baik bukanlah sebuah harga mati yang prosesnya sudah berhenti. Tetapi menjadi pribadi yang baik adalah sebuah proses, sedikit demi sedikit pengalaman gagal, tetapi mau untuk bangkit kembali. Semoga kita semua menjadi pribadi yang demikian, dan semoga pengalaman di hari yang sebelum-sebelumnya menjadi pengalaman yang indah bagi kita untuk belajar. Dan semoga hari ini kita memulai kembali untuk menjadi pribadi yang baik. Kalau nanti kita gagal lagi, besok kita mencoba lagi. Karena itulah yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan. Jangan berhenti seperti Herodes, karena kalau kita berhenti seperti Herodes, kita akan berhenti hanya pada penyesalan dan ketakutan. Maka selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini, di hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda semua. Semoga kebaikan Tuhan juga menjadikan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik di hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.